Kembali lagi kita hadir untuk sahabat Sonora semuanya, perbincangan kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Masih ada Dr. Vidi dan juga Pak Rizal. Kita lagi membahas mengenai kanker payudara gitu. Dan silahkan untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung, WhatsApp, telepon, kemudian di YouTube dan juga Facebook tersedia untuk Anda. Karena ada 3 goodie bag yang kami sediakan untuk Anda pendengar yang beruntung dengan bertanya di talk show siang hari ini. Oke, dokter, kalau mengenai efek samping dari pengobatan, salah satunya kemoterapi. Nah, efek sampingnya nih seperti apa, dok? Nah, ya ini yang sering ditakuti ya. Betul. Kadang orang-orang tuh kalau udah divonis terus kemo gitu, pilih nggak mau kemo, dok. Dengar kata-kata kemo udah serem. Iya, betul. Ya. Jadi gini, perlu dipahami sebenarnya pertama itu prinsip kerja obat kemoterapi, atau yang bahasa lainnya adalah kemoterapi itu obat sitostatika ya. Jadi dia akan menghentikan sel itu berkembang, gitu. Nah, dalam tubuh normal itu ada beberapa area yang memang sel-selnya itu aktif membelah, seperti sel rambut, kemudian kuku, kemudian mulai dari mulut sampai ke saluran cerna itu juga dilapisi oleh suatu mukosa atau dinding ya, dan itu juga termasuk salah satu lapisan atau sel yang aktif membelah juga. Di situ ada sel yang aktif membelah. Kemudian sumsum tulang. Sumsum tulang kita itu setiap harinya dia memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Jadi rutinitasnya memang seperti itu. Di satu sisi sel kanker itu juga termasuk sel yang progresif, dia aktif membelah, dia proliferasi terus menerus gitu. Nah, saat kita memberikan obat kemoterapi, jadi obat sitostatika itu kita akan mengharapkan supaya sel-sel itu mati. Sel-sel yang aktif membelah itu akan dimatikan dengan pemberian obat kemoterapi, gitu. Jadi makanya ada efek samping ke sel yang lain yang juga aktif membelah. Jadi kenapa pasien itu mual, kenapa di kemo juga rambutnya rontok, kemudian mungkin jari-jari ujung-ujung kaki ini juga kering, kukunya juga kering gitu, kemudian sampai sariawan ataupun misalnya yang lebih berat lagi sampai diare gitu. Jadi darahnya turun, sel darah putihnya juga turun. Nah, itu adalah salah satu beberapa dari efek samping kemo yang bisa saja terjadi. Nah, seberapa beratnya efek samping dari obat kemo itu terjadi atau pemberian kemoterapi itu terjadi, tiap individu itu bisa berbeda-beda, gitu. Pasien yang satu dengan yang lain belum tentu ya mual. Ada yang mualnya kayak cuma ya mual sih dok, tapi saya masih bisa makan. Ada yang aduh dok ampun udah mual, tapi dengan berjalannya waktu memang di 1 minggu pertama itu agak berat pasti. Gitu, dan itu harus kita sampaikan ke pasien supaya bisa memahami, dan itu adalah suatu proses gitu. Nah, masuk ke minggu kedua, ketiga itu akan terjadi pemulihan. Jadi sel-sel tubuh ini juga akan melakukan regenerasi, akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi 3 minggu lagi dia akan kita kemo lagi, karena memang kita menunggu supaya bisa memperbaiki dirinya dulu gitu. Jadi baru kita berikan kemoterapi lagi, gitu. Kalau kita mengingat efek sampingnya aja, kalau dibilang berat ya pasti berat gitu. Tapi kan ada manfaat yang lebih besar dibandingkan efek sampingnya. Betul. Gitu. Jadi selama manfaatnya itu lebih besar, lebih menguntungkan, lebih bermanfaat dari sisi penyakitnya ya atau disease-nya itu, kemoterapi akan tetap kita berikan. Tentu saja kita tetap harus memperhatikan efek sampingnya. Selama efek samping itu bisa kita manage, bisa kita berikan dengan obat-obatan suportif, itu kemo akan tetap diberikan. Jadi tidak menunda pengobatan. Gitu. Kecuali efek samping berat ya, efek samping yang muncul mungkin agak berat, kita bisa adjust dosisnya, mungkin kita bisa turunkan dosisnya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita kerjakan, gitu. Oke, baik dok, kalau boleh tahu proses kemoterapi ini berapa jam sih dok?
berapa jam. Jadi kalau untuk berapa jamnya tergantung pemilihan obat kemo yang diberikan. Oh gitu. Cara Oke. pemberiannya, gitu. Jadi belum tentu pasien A, pasien B obatnya sama. Ya. Gitu. Ya, oke, baik. Jadi ini menjadi kewajiban dokter juga untuk menjelaskan begitu Iya, ya, dok, betul, sebelum betul. nanti Pasti pasien akhirnya memutuskan begitu ya. Oke, baik. Gitu. Dan ini kita ke pertanyaan yang sudah masuk dulu. Oke. Ada dari Iswahyuni di Gresik. Dok, saya wanita usia 20 tahun. Saya belum menikah. Saya merasa ada yang aneh sama payudara saya. Di payudara kiri bagian bawah itu ada benjolan. Dan benjolannya itu terasa nyeri, dok, kalau ditekan. Apakah ini ciri-ciri kanker payudara, dokter? Oke. Ya, jadi gini, kanker payudara sebetulnya justru malah tidak nyeri loh. Oh, malah tidak ada nyeri ya, dok ya? Malah seringnya itu, paling nyeri cuma 5-10% aja mereka merasakan nyeri, sisanya itu enggak. Mungkin karena itu ya, kenapa juga nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. akhirnya nggak sakit mereka nggak kok, sadar. nggak sakit Ya, kok, oke. ntar aja deh periksanya, ntar aja gitu. Justru kalau untuk keganasan memang jarang yang nyeri gitu. Kalau usia segitu ya kemungkinan jinak ya, tapi tetap harus kalau memang nggak yakin sebaiknya segera ke dokter. Itu karena akan ada pemeriksaannya lanjutan. Oke. Jadi kalau memang dirasa was-was begitu ya, dok Betul. ya. Kalau nggak yakin, mendingan diperiksa oleh klinisi ya gitu. Udah bagus si ibu siapa tadi? Iswayuni. Saya sudah tahu nih ada Ya. benjolan gitu, udah bisa ngeraba kan berarti gitu. Segera ke dokter dipastikan gitu. Kita juga kalau mau meriksa juga nggak langsung yang yang invasif. Kita pasti mulai dengan yang non invasif dulu, dalam artian kita minta imaging dulu, foto dulu, USG dulu, atau mungkin kalau dia usianya lebih dari 35 tahun kita bisa langsung mamografi kayak gitu. Ada komplikasi nggak sih, dok, yang ditimbulkan dari kanker payudara? Komplikasi, kanker payudara bisa ada pasti. Oke. Pasti banyak lah gitu ya. Kalau misalnya komplikasinya kan karena seringnya di kita itu pasien datang sudah bukan di stadium awal lagi. Ya. Itu masih jadi PR kita semua sih gitu. Kadang-kadang sudah ada luka. Kan orang kita kalau nggak sampai kayak gitu nggak Iya, berobat ya, biasa aja. Emang. Sebenarnya kalau nunggu luka itu sebetulnya bukan di stadium yang awal-awal lagi. Bisa dibilang Gitu. sudah terlambat begitu ya, dok Iya. ya? Iya, Komplikasi itu sendiri dari lukanya itu sendiri dia bisa perdarahan terus, jadi rembes, habisnya turun gitu. Kemudian yang lain lagi komplikasinya kalau memang udah bukan di stadium awal lagi bisa terjadi penyebaran di tempat lain. Itu juga memberikan komplikasi-komplikasi yang lain lagi. Kalau di paru-paru dia bisa sesak, ada penyebaran di liver dia bisa mual, nggak bisa makan, ke tulang bisa nyeri tulang, atau bahkan kalau ada sampai jauh ke otak bisa datang ke kita dengan penurunan kesadaran. Jadi bisa saja terjadi komplikasi yang sampai seperti itu. Oke. Di usia berapa, dok, kita itu wajib gitu ya mulai untuk aware gitu kesehatan payudara kita? Gini, kalau saya sih selalu bilang ya, kalau misalnya ada seorang ibu punya anak perempuan, itu sebaiknya sudah mulai mengajarkan ke anaknya gimana dia mengenal payudaranya. Jadi supaya sejak dini si anak ini sudah mengenal cara meriksanya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang lain itu sudah nanya, loh bu kok gini, kok ada benjolan. Jadi si anak sendiri pun sudah terbiasa gitu. Kalau dari kita sendiri disarankan usia 30 tahun kita sudah mulai mengerjakan ya, sadari gitu. Karena kan itu cara paling gampang, gratis, yang kita nggak perlu malu, kita bisa periksa sendiri, simple gitu. Oke, baik. Usia 30 tahun nih Sudah mulai sudah sadari. harus mulai sadari ya. Kita ke pertanyaan ada dari Almira. Dok, tante saya baru saja operasi benjolan payudara yang dinyatakan kanker berdasar hasil patologi. Bisa tolong rekomen obat
biar lukanya cepet kering nggak dok? Mau asal kasih obat takut ada efeknya. Oh gitu. Operasinya apa ini ya? Biopsi atau? Iya, tidak Diambil. dijelaskan. Iya, biasa kalau gini ya, misalnya itu ada tindakan, entah itu biopsi atau kan biopsi bisa dengan jarum, bisa kita membuat irisan juga bisa, tergantung fasilitas di daerah tersebut, gitu. Kalau memang ada luka, biasa seminggu paling lama lah sudah kontrol ke dokternya. Gitu. Kalau masalah cepat sembuh ya kita sarankan pasien udah makan aja apa. Jadi nutrisi itu penting untuk penyembuhan luka. Tidak ada larangan makanan Gitu. tertentu kan dok? Kalau untuk kanker payudara ini? Sebetulnya ada, cuma gini, selama pengobatan Yeah. itu kalau kami menyarankan udah makan apa aja sebetulnya, karena mengingat efek samping obat kemo ya, Iya, selama betul. pengobatan itu Betul. makan aja susah pada Iya, mualnya gitu, apalagi kita mau larang ini mau larang itu. Yeah. Gitu. Jadi sebetulnya nanti lah setelah pengobatan itu selesai baru kita atur dietnya. Oke, jadi selama masa pengobatan, Iya. pokoknya Udah apapun makan bisa apa begitu aja. ya, agar yang nutrisinya. bergizi, yang sehat, yang bersih, yang halal, monggo nggak apa-apa dimakan. Apa yang pasiennya suka silahkan dimakan. Gitu. Oke, baik. Sampai pemulihan Sampai begitu ya. pemulihan. Iya. Ini ada dari Lili. Permisi dok, numpang nanya, laki-laki apakah bisa menderita penyakit kanker payudara? Ciri-cirinya kayak gimana ya? Mungkin bisa diberi edukasi dok. Iya. Payudara, pria juga punya payudara ya, Yeah. gitu. Kalau insiden untuk keganasan pada laki-laki itu bisa, tapi nggak sampai 1%, Oke. tapi kecil. Saya selama sampai sekarang saya ketemu 3 atau 4 ya. Udah. Ada tapi ya dok ya? Ada. Oh, Ada, Oke. Dan biasanya kalau mengenai laki-laki itu biasanya dia cenderung agresif memang penyakitnya, gitu. Jadi prognosisnya nggak bagus kalau kita menemukan keganasan payudara pada laki-laki, gitu. Dan ini menjalankan kemoterapi juga ya dok ya? Prosesnya juga sama ya? Iya, makanya kita berangkat lagi jenisnya apa, stadium berapa ketahuannya, gitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Marsa. Mau tanya nih dok, saya merasa payudara saya semakin membesar, kemudian nyeri. Apakah ini termasuk gejala awal? Sebenarnya cara deteksi awal tahu kanker payudara gimana? Tadi sempat ya sudah disampaikan juga. Mau diulang lagi atau gimana nih dok? Umur berapa tadi itu? Nggak dijelaskan umurnya sih dok. Oh iya. Tadi Cuman udah. semakin membesar aja, rasa membesar terus ada nyerinya. Ya, gini. Kalau memang nggak jelas itu tadi, kalau Iya. memang ragu atau nggak yakin atau mungkin khawatir, itu lebih baik segera memeriksakan diri. Gitu. Mungkin kan kita kalau nggak awam ya nggak ngerti ya, Benar. gitu. Tapi kalau ke dokter itu kan dokter sudah biasa melakukan pemeriksaan. Jadi dari tangannya aja mungkin sudah bisa Sudah ada bisa, sesuatu ya, yang ada diagnosis yang apa jelas ini ya, itu ya, dok ya. udah bisa tahu. Oke, baik. Kita break dulu lagi, dokter. Oke. Pak Rizal, nanti kita akan lanjutkan kembali nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sekali lagi saya ingatkan ada 3 goodie bag yang disediakan oleh Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya untuk Anda 3 pendengar yang beruntung yang bertanya di talk show siang hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi.